Kenapa? Hah? Juna? Juna? Iya. Kok bisa? Juna? Lah? Kamu di Astagfirullah. sini? Nih. Astagfirullahaladzim. Ini Juna loh, bener loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri syati wa syiri syarifi syari isma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Untuk Anda semua ya, saya doakan semoga Anda semua diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki, panjang umur, selalu dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini karena tadi sempat ada kejadian-kejadian yang aneh ya, pas di kamar itu tiba-tiba Bima berubah jadi Juna, ibaratnya digantikan ya. Nah, saya nggak tahu itu apa ininya ya, misteri apa yang nantinya belum terungkap. Dan hari ini saya baru mau berinteraksi dengan ibunya Bima mengenai yang masalah kemarin. Katanya di mimpinya Bima itu minta pertukaran antara Bima dan Juna, dan tentang cincin yang dikasih ibunya Bima di mimpinya ya. Padahal cincinnya itu jelas-jelas saya yang ngambil dari tangannya Nenek Bongkok. Tapi di mimpinya Bima itu Dewi Nawang Wulan yang ngasih ke Bima. Makanya itu yang masih saya bingung. Mungkin saya langsung aja, karena saya juga penasaran. Sobat Masker juga mungkin penasaran ya. Bismillah. Ya, alhamdulillah setelah tadi berinteraksi, beliau Dewi Nawang Wulan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya mengenai cincin yang saya ambil dari Nenek Bongkok. Ternyata cincin tersebut itu punyanya Dewi Nawang Wulan ya, yang dulunya itu dipakai sama Bima waktu di alas sebelum ketemu sama saya ya. Makanya di dalam mimpinya Bima itu Dewi Nawang Wulan memberikan cincin itu lewat mimpinya itu ya, karena berhasil dicuri pas sudah dipakai sama Bima waktu masih kecil dulu. Makanya Bima kurang menyadari bahwa sebelumnya sudah dikasih cincinnya. Tapi karena dicuri sama Nenek Bongkok tersebut, itu jadinya ibaratnya apa ya, buat melindungi Bimanya itu jadi nggak ada ya. Yang tadinya ibaratnya bentengnya itu lewat cincin itu, semenjak dicuri sama Nenek Bongkok itu, jadinya Bimanya ini nggak ada bentengnya lagi. Makanya gampang lah di ini sama
makhluk-makhluk halus ya, ibaratnya yang mau mencelakain itu gampang. Tapi untungnya setelah saya ngambil ini, ibunya Bima baru ngomong ke saya bahwa itu cincinnya dia yang sudah dikasih ke Bima. Nah, cincin itu ada dua ya, kembar. Yang satu dipakai sama Juna, yang satu dipakai sama Bima. Cuma yang dipakai sama Juna itu masih dipakai. Kemarin-kemarin nggak dilihatin ke saya, masih disembunyiin sama Junanya. Nah, sekarang saya baru tahu bahwa mereka berdua itu punya cincin yang sama. Nah, yang mengenai pertukaran antara Bima dan Juna itu emang permintaan dari Juna, karena Juna itu meminta langsung ke Dewi Nawangwulan untuk pertukaran sehari ya, nggak bisa lama-lama karena emang udah beda alam, sehari doang. Jadi karena Junanya itu sangat-sangat ingin merasakan kehidupan dunia ya, berarti masih penasaran kan, karena dia kan masih kecil, masih penasaran, pengen main-main terutama sama saya. Jadinya Dewi Nawangwulan itu mempersilahkan, tapi dengan syarat yaitu Bimanya dibawa dahulu oleh ibunya. Beliau nggak ngasih tahu ke saya tempatnya di mana, tapi yang jelas itu aman dari gangguan-gangguan. Nah, nanti dalam waktu sehari itu nanti akan ada pertukaran lagi ya. Junanya kembali ke tempatnya, Bimanya kembali ke sini, kayak gitu ya. Intinya mengizinkan Juna untuk di sini dulu ya, karena saking kangennya ya, terus pengen merasakan lagi kehidupan di dunia kayak gitu ya, kayak gimana ya. Jadi ini udah terjawab semuanya, saya juga nggak penasaran. Dan mengenai cincin yang dipakai sama Bima, cincinnya yang saya ambil dari nenek bongkok itu nggak saya kembalikan, karena memang itu sudah kembali ke pemilik aslinya. Itu memang cincinnya Bima yang dikasih Dewi Nawangwulan buat perlindungan, karena dicuri waktu Bima masih kecil ya, kayak gitu. Itu udah terjawab semuanya ya. Tapi saya juga harus lebih berhati-hati juga, karena nenek tersebut kan belum saya leburkan. Kemarin pas saya berhasil mendapatkan cincinnya itu sempat menghilang, jadi harus lebih berhati-hati, takutnya nanti ada dendam atau apalagi ya mengenai kena ke keluarga saya atau kena ke Bima kayak gitu ya. Sobat Spray, ini sudah jelas semuanya. Saya juga nggak penasaran, Sobat Spray juga mungkin udah nggak penasaran kenapa kok bisa di mimpi itu Bima dikasih cincin. Ya karena emang cincinnya Bima langsung ya itu ya. Dan itu semua terjadi secara tiba-tiba tanpa saya tahu, karena ibunya Bima juga nggak ngasih tahu ke saya. Tahu-tahu pertukaran antara Bima dan Juna langsung aja gitu ya. Mungkin kalau saya nggak masuk ke dalam kamarnya Bima ini, saya nggak tahu itu Juna udah di situ ya. Mungkin gitu aja ya.
Dr. Spray. Saya tutup aja. Terima kasih untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.